Pernah nggak sih Anda kepikiran kenapa salju itu kelihatannya putih banget dan kadang sampai bikin mata silau, tapi kalau kita lihat pakai lensa inframerah, salju justru kelihatan hitam pekat? Aneh kan? Ini benar-benar salah satu misteri fisika yang kayaknya ngelawan logika kita. Tapi dari pertanyaan sederhana inilah, kita bakal bongkar rahasia besar tentang gimana cahaya dan panas sebenarnya bekerja di alam semesta ini. Selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Hari ini kita nggak cuma bakal baca buku teks soal termodinamika yang ngebosenin. Oh nggak, kita bakal nerjemahin teori-teori itu jadi sebuah petualangan epik. Bayangin aja, kita bakal ngikutin perjalanan darat kosmik sejauh hampir 150 juta kilometer, ngeliat langsung rute gila dari sebuah foton matahari, mulai dari saat dia lahir sampai akhirnya nabrak benda-benda di sekitar kita. Oke, kita langsung mulai aja ya. Peta jalan kita hari ini dibagi jadi 6 bagian. Kita mulai dari mesin nuklir, terus ke spektrum elektromagnetik, standar benda hitam, rintangan atmosfer, efek rumah kaca, dan terakhir, gimana kita memanfaatkan data surya. Pemberhentian pertama kita, mesin nuklir, menempa energi di reaktor ultimate. Kita tuh sering banget mikir kalau matahari itu cuma bola api raksasa yang kebetulan nyala di langit. Tapi faktanya, matahari itu lebih kayak reaktor fusi nuklir yang nggak pernah mati, yang terus-terusan numbukin atom-atom hidrogen jadi helium. Dan suhunya, wah skalanya bener-bener nggak masuk akal. Di bagian intinya aja, matahari bisa mencapai suhu 40 juta Kelvin. Tentu aja energi yang supermasif ini pelan-pelan mendingin jadi sekitar 5.800 Kelvin waktu sampai di permukaannya, sebelum akhirnya ditembakkan ke ruang angkasa yang gelap gulita. Nah, energi yang ditembakkan padi akhirnya sampai dan menghantam batas luar atmosfer bumi kita dengan kekuatan penuh. Di dunia sains, energi yang nyampe ini kita sebut sebagai konstanta surya dan angkanya ada di 1373 watt per meter persegi. Coba bayangin, energi sebesar itu terus-terusan ngebombardir setiap meter persegi lapisan terluar atmosfer kita setiap saat. Masuk ke bagian 2, spektrum elektromagnetik. Bepergian sebagai paket-paket energi. Terus gimana caranya energi sebesar itu bisa nyebrangin ruang angkasa yang kosong melompong? Jawabannya, energi ini jalan-jalan dalam bentuk gelombang yang juga bertindak kayak paket-paket kecil, yang sering kita sebut foton. Nah, yang bikin kaget itu begini, kita kan sering nyamain radiasi matahari sama cahaya terang di siang hari ya. Padahal cahaya yang bisa kita lihat itu cuma nyumbang 39% dari total energi matahari. Percaya nggak percaya, lebih dari separuh energinya, tepatnya 52%, itu datang dalam bentuk radiasi inframerah dekat yang sama sekali nggak kelihatan sama mata kita. Sisanya yang 9% itu sinar ultraviolet. Teori dari Max Planck ngebantu banget buat memahami aturan main si foton-foton ini. Aturannya tuh gampang tapi kebalik. Makin pendek panjang gelombangnya, makin tinggi dan makin ngerusak energi foton itu. Makanya kita disuruh hati-hati banget sama paparan gelombang pendek kayak sinar X atau sinar UV dari matahari. Energinya tuh cukup tinggi buat ngerusak sel dan bikin kulit kita kebakar. Sebaliknya, gelombang yang panjang kayak inframerah atau gelombang radio, energinya jauh lebih rendah dan relatif aman. Lanjut ke bagian 3. Standar benda hitam, pemancar dan penyerap yang sempurna. Kalau kita mau ngukur dan menganalisis radiasi ini secara akurat, kita butuh standar yang absolut. Nah, di fisika ada konsep ideal yang namanya benda hitam atau black body. Secara teori, benda hitam ini nyerap semua radiasi yang kena ke dia. Nggak peduli dari mana datangnya atau seberapa panjang gelombangnya. Yang luar biasa, para ilmuwan nemuin kalau matahari kita itu kelakuannya hampir mirip sama pemancar benda hitam yang sempurna di suhu 5.780 Kelvin. Jadi gini, poin pentingnya ada di sini, dan ini bakal ngejawab teka-teki kita di awal tadi. Mata kita ini kan cuma bisa ngebedain kecerahan di pita cahaya tampak yang sempit banget. Salju kelihatannya putih bersih karena dia emang mantulin semua cahaya tampak itu dengan sangat sempurna. Tapi, kalau kita geser sedikit ke panjang gelombang inframerah yang nggak kelihatan, salju ternyata bertindak hampir kayak benda hitam ideal yang nyerap semua energi. Makanya kalau dilihat pakai inframerah, salju yang tadinya putih itu nyatanya adalah benda yang hitam pekat. Hubungan yang keren antara suhu dan warna ini dijelasin sama hukum pergeseran Bien. Karena matahari kita itu suhunya super panas, puncak emisi radiasinya pas banget mendarat di tengah spektrum warna hijau kuning. Dan coba tebak, itu adalah spektrum yang paling sensitif buat mata kita. Jadi ini tuh semacam kebetulan evolusi yang mind-blowing banget. Matahari kita secara harfiah bener-bener selaras sama cara mata kita melihat dunia. Bagian 4 nih, rintangan atmosfer, menyaring konstanta surya.
Kita sering mikir langit itu cuma ruang kosong. Padahal atmosfer kita itu ibarat medan rintangan yang padat banget. Dia jadi filter raksasa buat radiasi matahari tadi. Gas ozon jadi pahlawan kita yang nyerap abis sinar UV pendek yang berbahaya. Terus, uap air dan karbon dioksida ngambil alih buat nyerap panas inframerah. Berkat selimut pelindung ini, energi gila sebesar 1373 watt di luar angkasa tadi berhasil diredam sampai tinggal sekitar 950 watt aja pas nyentuh tanah di hari yang cerah. Nah, fenomena ini juga ngejelasin satu hal yang sering kita tanyain waktu kecil. Kenapa langit warnanya biru? Partikel-partikel di udara kita itu lebih gampang nyebarin gelombang cahaya yang pendek, kayak warna biru. Tapi pas matahari mau terbenam, cahayanya harus ngelewatin lapisan atmosfer yang jauh lebih tebal. Alhasil, semua warna birunya kesebar habis di jalan. Dan yang nyisa sampai ke mata kita cuma gelombang panjang warna merah dan oranye. Gara-gara berbagai rintangan tadi, cahaya yang nemenin kita sehari-hari itu sebenarnya campuran. Ada radiasi langsung yang nembus lurus tanpa hambatan, dan ada radiasi difus yang udah kepantul-pantul dulu di atmosfer. Fakta serunya, kalau lagi mendung tebal, cahaya yang nerangin bumi itu bisa dibilang hampir 100% adalah radiasi difus yang datang merata dari segala penjuru langit. Masuk ke bagian 5, efek rumah kaca, perangkap panas sehari-hari. Anda pasti pernah dong masuk ke dalam mobil yang habis dijemur di tempat parkir pas yang bolong. Panasnya minta ampun kan? Nah, itu terjadi karena kaca mobil gampang banget ditembus sama radiasi cahaya tampak dari matahari. Cahayanya masuk, kena jok mobil, dan bikin joknya panas. Sesuai hukum fisika, benda yang panas bakal mancarin energi balikan, tapi kali ini dalam bentuk gelombang inframerah panjang. Masalahnya, kaca itu anti banget sama inframerah. Jadi cahayanya bebas masuk, tapi panasnya kejebak nggak bisa keluar. Tentu aja, fenomena mobil panas itu cuma miniatur dari apa yang terjadi di planet kita. Di atmosfer bumi, peran kaca mobil ini dimainin sama gas-gas rumah kaca, kayak karbon dioksida dan uap air. Mereka santai aja ngebiarin cahaya matahari masuk, tapi mereka ngeblokir habis-habisan radiasi inframerah dari bumi yang mau balik keluar angkasa. Itulah yang bikin suhu bumi makin panas dan memicu pemanasan global. Kita sampai di bagian akhir nih, bagian 6. Memanfaatkan data surya, merekayasa permukaan. Disinilah teori fisika yang rumit tadi ketemu sama dunia nyata lewat rekayasa para insinyur. Kita bisa ngendalin suhu dengan memanipulasi sifat radiatif suatu benda. Ada 4 sifat utama, absorpsivitas buat daya serap, reflektivitas buat daya pantul, transmisivitas buat daya tembus, dan emisivitas buat daya pancar. Aturan dasarnya gampang. Buat benda padat yang nggak tembus pandang, total energi yang diserap ditambah yang dipantulkan pastinya bakal selalu sama dengan 1, alias 100%. Rahasia terbesar di balik rekayasa thermal ini sebenarnya ada pada rasio. Insinyur nggak cuma asal pilih bahan, mereka mainin perbandingan antara daya serap energi matahari sama emisivitasnya. Misalnya Anda mau bikin panel pemanas bertenaga surya. Anda pasti bakal milih bahan kayak logam galvanis bersih yang rasionya tinggi. Artinya dia rakus banget nyerap panas matahari, tapi pelit banget buat ngelepasinnya lagi. Tapi kalau Anda mau atap rumah atau truk tangki tetap adem di tengah hari bolong, Anda cari bahan yang rasionya rendah, kayak aluminium anodisasi, atau cara paling gampang, cat aja permukaannya pakai warna putih. Jadi, kita udah mulai perjalanan luar biasa ini dari mesin fusi raksasa di luar angkasa dan berujung di benda-benda yang ada di sekitar kita setiap hari. Kita udah lihat gimana energi tanpa batas sebesar 1373 watt per meter persegi terus ngeguyur bumi kita detik ini juga. Melihat betapa melimpahnya energi ini, wajar dong kalau kita mikir, jangan-jangan rintangan terbesar peradaban kita buat dapetin energi bersih bukanlah karena fisika matahari itu sendiri, melainkan pada seberapa pintar kita ngerekayasa permukaan bumi buat nangkep dan manfaatin semua itu. Coba deh kalian pikirin. Makasih banget udah nemenin pembahasan yang seru ini, dan sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.